Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian tahrij hadis. Tahrij menurut bahasa mempunyai beberapa makna. Yang paling mendekati di sini adalah berasal dari kata kharaja, yang artinya nampak dari tempatnya atau keadaannya, serta terpisah dan kelihatan. Secara umum, tahrij hadis adalah segala yang menunjukkan tempat hadis pada sumber aslinya serta mengeluarkan hadis tersebut dengan sanadnya dan menjelaskan derajatnya ketika diperlukan. Yang dimaksud sumber-sumber hadis yang asli adalah kitab-kitab hadis yang menghimpun hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diperoleh oleh penulis kitab tersebut dari para gurunya, lengkap dengan sanadnya sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab-kitab tersebut adalah Al-Kutubah, Al-Sita, Muwattita Malik, Musnad Imam Ahmad, dan Kitab Sunan Al-Darimi. Adapun faktor pendorong munculnya tahrij hadis yaitu pada abad-abad awal perkembangan ilmu dalam Islam, termasuk ilmu hadis, apa yang sekarang disebut ilmu ushul. At-takhrij belum diperlukan. Dikatakan oleh Mahmud At-Tahman bahwa para peminat hadis saat itu dengan mudah merujukkan kepada kitab-kitab aslinya, karena kontak mereka dengan kitab-kitab itu sangat kuat. Keadaan ini berubah pada abad-abad berikutnya yang disebabkan oleh berkurangnya intensitas kajian terhadap kitab-kitab sumber aslinya. Ketika itu, mereka mengalami kesulitan mengetahui letak hadis pada kitab sumbernya jika mereka mendapati hadis-hadis itu dipergunakan sebagai argumen penguat dalam disiplin ilmu-ilmu lain seperti tafsir, fikih, dan sejarah. Dalam kitab-kitab itu, hadis-hadis Nabi dikutip tanpa menyebutkan sumber pengambilnya. Oleh karena itu, bangkitlah kemudian para ulama untuk melakukan tahrij terhadap kitab-kitab tersebut. Di antara kitab-kitab tahrij terhadap hadis-hadis yang dikutip dalam beberapa kitab tanpa sanad adalah 1. Nas ar-Raihir Ahadis Al-Hidayah oleh Al-Hafiz Az-Zaili 762 Hijriah. Yang kedua, Tahrij Ahadits Al-Kaifah juga oleh Al-Hafiz. Urgensi tahrij al-hadis yaitu bagi seorang peneliti hadis, kata Al-Tahan, mengetahui tahrij al-hadis sangatlah penting. Tanpa dilakukan kegiatan tahrij terlebih dahulu, maka akan diketahui asal-usul riwayat hadis yang akan diteliti. Berbagai riwayat yang telah meriwayatkan hadis itu dan ada atau tidak adanya koroborasi, syahid atau mutabi dalam sanad hadis yang ditelitinya, ada beberapa hal yang menyebabkan pentingnya kegiatan tahrij al-hadis. Di antaranya 1. Mengetahui asal-usul riwayat hadis yang akan diteliti. 2. Mengetahui seluruh rawi. 3. Mengetahui syahid dan mutabi dalam sanad. 4. Untuk menentukan kualitas suatu hadis. Adapun manfaat tahrij dalam al-hadis dibagi menjadi 4, yaitu 1. Mengetahui keberadaan hadis pada kitab-kitab primer hadis. 2. Mengetahui ragam sanad dan matan hadis. 3. Mempermudah iktibar al-sanad hadis. 4. Mengetahui otentitas dan validaritas hadis. Di sini ada metode dan langkah-langkah tahrij al-hadis. Metode tahrij al-hadis dibagi menjadi 5, yaitu 1. Tahrij melalui lafal yang terdapat dalam matan hadis. 2. Tahrij melalui lafal pertama matan hadis. 3. Tahrij melalui periwayatan pertama sanad pada tingkat sahabat. 4. Tahrij melalui tema-tema hadis. 5. Tahrij melalui klasifikasi jenis hadis.
Langkah-langkah tahrij hadis juga dibagi menjadi 5, yaitu 1. Dengan mengetahui perawat hadis yang pertama. 2. Dengan mengetahui lafaz awal suatu hadis. 3. Dengan mengetahui sebagai lafal hadis baik di awal, tengah, maupun akhir matan. 4. Dengan mengetahui tema hadis. 5. Dengan mengamati secara mendalam keadaan sanad dan matan suatu sanad. Sekian tentang tahrij hadis yang saya jelaskan. Saya mohon ampun apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.